Bab 713, Identitas Terungkap Bagian 3. Setelah itu, Ibu Kina juga bertanya pada Kevin, bagaimana Kevin menjalani kehidupan selama beberapa tahun ini. Kevin juga sangat sabar. Kevin menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Kina dengan nada yang santai. Saat mendengar perkataan Kevin, terkadang mata Ibu Kina akan memerah. Setelah mengobrol hingga pukul 11 malam, Ezra melihat bahwa putranya sudah tidak tahan lagi. Putranya bersandar di pangkuannya dengan penampilan mengantuk, ini terlihat sangat imut. Ayah, Ibu, sekarang sudah sangat malam. Aku dan Kina pulang dulu. Nanti aku masih harus menyerahkan tes paternitas DNA kepada orang lain untuk diuji. Setelah hasilnya keluar besok, aku akan segera menelepon kalian. Tidak peduli seberapa enggannya hati Ibu Kina masih ingin berbicara dengan Kevin. Tapi Ibu Kina juga tahu bahwa sekarang sudah sangat malam, kemudian tidak ada kamar yang lebih untuk ditinggal lagi. Pada akhirnya, Ibu Kina hanya bisa mengantar Ezra, Kina, Clayton, serta Kevin pulang dengan enggan. Ezra mengantar Kevin kembali ke tempat tinggalnya dulu, kemudian mengantar sampel tes paternitas DNA kepada orang lain untuk diuji. Pada akhirnya baru kembali ke rumah Okto. Pengurus rumah tangga dengan kaget melihat kedua pemiliknya yang seharusnya kembali ke kota Zaun, sekarang malah kembali ke keluarga Okto. Tuan muda kedua, Nyonya muda kedua, kami tiba-tiba memiliki urusan, jadi tidak kembali ke kota Zaun untuk sementara waktu. Ezra menjelaskannya dengan nada polos. Ezra memeluk Clayton yang sedang tidur, kemudian naik ke lantai atas bersama dengan Kina. Awalnya Clayton akan pergi ke kota Gungnir bersama dengan Vito, tapi bocah kecil ini tiba-tiba mengubah pemikirannya, mengatakan bahwa dirinya sendiri baru pergi setelah menemani Buyut. Kalau tidak, Buyut sudah tidak melihatnya selama beberapa hari, Buyut pasti akan merindukannya. Begitu melihat putranya begitu bijaksana, Ezra merasa sangat senang. Ezra memandikan putranya seperti sebelumnya, kemudian meletakkan putranya di atas tempat tidur, sekarang baru kembali ke kamarnya. Saat ini, Kina sudah selesai mandi. Kina sedang mengeringkan rambut. Begitu melihat Ezra membuka pintu dan berjalan masuk, Kina mematikan pengering rambut dengan tenang. Ezra, menurutmu, apakah Kevin benar-benar merupakan abangku? Kina bertanya dengan nada yang sabar dan semangat. Sebelumnya Kina tidak pernah mendengar orang tuanya mengatakan bahwa dirinya sendiri masih memiliki seorang kakak laki-laki. Tapi benar juga setelah memikirkannya, itu merupakan bekas luka yang tidak bisa dihilangkan di dalam hati orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak membicarakan masalah ini, itu juga sangat normal. Probabilitas untuk masalah ini sangat kecil, tapi aku merasa bahwa Kevin seharusnya merupakan abangmu. Ezra berjalan ke sebelah Kina. Ezra mengambil pengering rambut di tangan Kina. Ezra membantu Kina untuk mengeringkan rambut, kemudian menganalisisnya untuk Kina. Sekarang memiliki terlalu banyak kebetulan. Usia Kevin sama seperti abangmu, serta Liontin Giok itu. Kemudian Kevin mengatakan bahwa dirinya sendiri dibuang ke sungai saat masih kecil. Selain itu, orang tua kita juga mengatakan bahwa sebelumnya anak itu ditemukan di sungai. Yang paling penting adalah Kevin memiliki semacam perasaan yang khusus terhadapmu saat Kevin bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Kemudian ibu kita sepertinya sangat menyukai Kevin sejak awal. Itu seperti saat kamu bertemu dengan Clayton di kota Zaun. Bukankah kamu juga sangat menyukai Clayton? Beberapa hal ini mungkin terjadi karena memiliki hubungan darah. Ezra tidak ingat beberapa masalah yang terjadi dalam beberapa tahun ini, sejak Clayton keluar dari rumah dan bertemu dengan Kina yang memberi tahu Ezra. Begitu memikirkan bahwa kemungkinan besar Kevin merupakan abangku, perasaan semacam ini sangat aneh. Kina memeluk Ezra. Kina berkata sambil tersenyum lembut. Mungkin karena Kevin terus menjaga Kina seperti abang dalam beberapa tahun ini, Kina juga menganggap Kevin sebagai teman dan kakak laki-laki yang sangat baik. Jadi begitu mengetahui bahwa kemungkinan besar Kevin merupakan abangnya, Kina sama sekali tidak memiliki perasaan yang menolak, bahkan merasa sangat senang.
Ezra berkata sambil tersenyum polos. Orang tua kita mungkin akan sangat senang hingga tidak bisa tidur. Ezra, menurutmu, jika kakek dan Fajar tahu bahwa Kevin merupakan abangku, apakah Fajar akan mencoba untuk memperhitungkan abangku karena takut grup Libra akan direbut? Kina sedikit mengerutkan alis. Kina bertanya dengan nada sedikit khawatir. Kina tidak menyadari bahwa hasil pemeriksaan DNA masih belum keluar. Kina sudah memanggil Kevin sebagai abang. Kina tidak tahu sebelumnya, ternyata Fajar merupakan pembunuh yang mencelakai abangnya, membuat abangnya berpisah dengan orang tuanya selama 20-an tahun. Kina teringat ibunya memberitahu mereka masalah yang terjadi pada saat itu. Sebelumnya karena kakek mengira bahwa Brion mengandung anak laki-laki, demi tidak membiarkan cucu tidak memiliki ayah, kakek terus melindungi Fajar. Kakeknya juga tidak berpikir bahwa Fajar yang mencelakai cucunya. Ayahnya mengatakan bahwa kakeknya tidak suka dengan ibunya yang memiliki latar belakang keluarga yang biasa. Kina tidak tahan lagi dan menebak, abangnya sudah meninggal. Kebetulan kakeknya bisa mencari seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang bagus untuk ayahnya. Tapi tidak menyangka bahwa ayahnya langsung memutuskan hubungan dengan kakeknya. Kemudian ayahnya membawa ibunya pergi. Semakin memikirkannya, kebencian Kina terhadap kakeknya semakin dalam. Kina bahkan merasa bahwa saham yang diberikan oleh kakeknya untuk menebus kesalahan itu, sebenarnya bukan menebus kesalahan. Tapi karena kematian abangnya, demi memiliki hati nurani yang baik, kakek baru memberikan saham kepada Kina. Kina dan orang tuanya tidak pernah terlalu memedulikan uang, terutama setelah menikah dengan Ezra, kehidupan mereka sangat baik. Kina tidak pernah memiliki keserakahan terhadap harta keluarga Libra. Kemudian Kevin juga merupakan orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Bahkan jika kakeknya ingin memberikan grup Libra kepada Kevin, Kevin juga tidak tertarik. Sesuai dengan pemahaman Kina, dulu Kevin ikut dengan Lucinta. Lucinta memperlakukan Kevin dengan sangat baik, ditambah Kevin pernah mengobati beberapa orang yang ikut dengan Lucinta. Biaya konsultasi juga sangat tinggi. Kevin pernah memberitahu Kina bahwa tabungannya sudah memiliki 10 digit, tapi Kevin tidak mengatakannya secara spesifik. Dia berani, kecuali dia sudah bosan hidup. Ezra mendengus dingin. Ezra menghibur dengan nada lembut. Jangan khawatir, jika Kevin benar-benar merupakan abangmu. Sebelumnya Kevin mengikuti Lucinta begitu lama, itu membuktikan bahwa Kevin bukanlah orang biasa. Selain itu, jika Kevin tidak bisa, bukankah masih ada suamimu? Kerabatmu juga merupakan kerabatku. Seseorang yang marah. Ezra, kamu bilang siapa tidak bisa? Jika kamu berani, kamu mengatakannya sekali lagi, aku akan membunuhmu dengan menggunakan jarum perak. Ezra, jika hasil pemeriksaan DNA keluar besok, dan membuktikan bahwa Kevin merupakan abangku, saat itu, aku mengembalikan saham kepada kakekku, oke? Saham itu ada di tanganku. Abangku juga sudah kembali. Sekarang Fajar juga memiliki anak laki-laki. Fajar tidak memiliki pemikiran yang jahat sekarang. Setelah putranya tumbuh besar, hati manusia pasti akan berubah. Kina berkata pada Ezra dengan nada yang bernegosiasi. Sebelum Ezra mengingat semua masalah, Kina pernah membicarakan masalah ini dengan Ezra. Saat itu, jawaban dari Ezra adalah tidak perlu takut pada Fajar. Itu merupakan saham yang pantas untuk didapatkan oleh Kina. Setelah berpikir kembali, karena saham itu, keluarga Tias terus memperhitungkan Kina. Kina terus berkata, Kevin memiliki banyak tabungan, orang tuaku juga memiliki sedikit uang pensiun. Mereka bukan orang yang mengejar kemewahan. Aku ingin membiarkan orang tuaku menjalani sisa hidup mereka dengan tenang. Aku tidak ingin Fajar terus mencari masalah dengan orang tuaku. Oke, tapi ini bukan masalah yang kecil. Beberapa hari lagi, kamu mendiskusikan masalah ini dengan orang tua kita, kemudian baru membuat keputusan. Ezra tidak terlalu banyak berpikir. Ezra langsung menyetujuinya. Ezra bisa menghidupi istri dan anaknya. Ezra sama sekali tidak menginginkan saham dari keluarga Libra. Selain itu,
Ezra juga tahu bahwa Kina sedang membangun bisnis sekarang. Kina mengancam bahwa dirinya sendiri ingin menghasilkan banyak uang untuk menghidupi Ezra dan Clayton. Bab 714, Identitas Terungkap Bagian 4, keesokan paginya. Kakek Okto sudah tahu dari pelayan bahwa Ezra dan Kina sama sekali tidak kembali ke kota Zaun semalam. Begitu melihat Ezra dan Kina turun ke lantai bawah untuk sarapan, kakek Okto langsung bertanya dengan nada prihatin, "Ezra, apakah ada sesuatu yang terjadi di kota Leicester?" Masalah yang menyenangkan." Ezra mengangguk sambil tersenyum polos. Ezra berkata, "Kevin merupakan kakaknya Kina. Hasil pemeriksaan DNA sudah keluar." Begitu bangun di pagi hari, Ezra langsung menelepon untuk menanyakan hasil pemeriksaan DNA. Hasilnya sama seperti dugaan Ezra, Kevin benar-benar merupakan anaknya ayah Kina dan ibu Kina. Setelah mendengarkan ini, kakek Okto segera bertanya, "Kevin merupakan kakaknya Kina. Apa yang sebenarnya terjadi?" Lingkaran di kota Leicester begitu besar. Meskipun usianya sedikit jauh, tapi kakek Okto masih ingat bahwa ada masalah seperti itu. Saat itu, Gibran juga merupakan seorang pengusaha yang hebat. Sebelumnya anaknya Gibran sepertinya baru berusia 4 tahun. Orang luar juga tidak tahu bagaimana anak itu bisa meninggal. Mereka hanya tahu bahwa setelah anak itu meninggal, Gibran dan istrinya langsung menghilang. Banyak orang merasa sangat kasihan dengan masalah ini. Jika Gibran mewarisi grup Libra saat itu, setidaknya grup Libra akan lebih luas daripada saat ini. Ezra menjelaskan masalah yang terjadi semalam kepada keluarganya. Tidak menyangka bahwa Fajar sudah begitu kejam saat muda. Tetua Libra benar-benar sangat bodoh. Tetua Libra malah memilih untuk menyinggung putranya sendiri. Tetua Libra juga ingin melindungi anak haram. Tapi untungnya, nyawa kakaknya Kina sangat besar. Kakaknya Kina bisa kembali dengan selamat. Setelah mendengarkan ini, Kalenia tidak tahan lagi dan berkata dengan marah. Saat itu, Kalenia juga kenal dengan ibunya Kina. Sebelumnya ibunya Kina masih merupakan seorang desainer dengan bakat yang luar biasa. Tapi ibunya Kina terlahir di keluarga yang biasa saja. Ibunya Kina bersama dengan Gibran, mereka terlihat seperti pasangan ideal, sangat cocok. Kemudian Tetua Libra merupakan orang yang memiliki pemikiran yang cukup kuno. Tetua Libra masih sangat mengagumi bakat ibunya Kina, tapi malah merasa latar belakang ibunya Kina tidak cocok dengan putranya. Jadi Tetua Libra terus menolak. HMPH, Brion terlahir di keluarga yang lebih baik daripada ibunya Kina. Tapi apa yang terjadi sekarang? Brion dan Fajar merupakan orang tua yang berperilaku buruk, sehingga Tias yang merupakan anak mereka juga berperilaku buruk. Sekarang nasib mereka sangat buruk. Ada yang masuk penjara, ada yang masuk rumah sakit jiwa, kemudian juga ada yang kakinya menjadi lumpuh. Ini merupakan pembalasan. Selanjutnya melihat keluarganya Kina, Kina menikah dengan seorang pria yang baik. Kemudian kakaknya Kina kembali dengan kemampuan yang begitu unggul. Kakaknya Kina sudah menderita selama 20-an tahun. Akhirnya masa-masa sulit sudah berakhir. Setelah selesai sarapan, Ezra dan Kina membawa Clayton pergi mengambil hasil pemeriksaan DNA. Kemudian baru pergi ke rumah orang tuanya Kina. Kevin menolak Ezra datang untuk menjemputnya. Setelah mengetahui hasilnya, Kevin berpikir sejenak. Kevin langsung pergi ke dealer mobil 4S untuk mengambil sebuah mobil. Kemudian Kevin juga pergi ke rumah ayah Kina dan ibu Kina. Sebelumnya Kevin merasa bahwa dirinya sendiri tidak tinggal terlalu lama di kota Leicester. Kevin hanya datang ke kota Leicester sesekali. Kevin juga tidak sering menyetir setelah membeli mobil. Ini sedikit boros. Tapi sekarang sudah berbeda. Setelah memastikan bahwa Kevin merupakan anaknya, Ibu Kina tidak tidur semalaman. Ibu Kina berbaring di tempat tidur. Ibu Kina terus melihat waktu. Ibu Kina berpikir dengan cemas kenapa masih belum pagi. Kemudian ayah Kina melihat istrinya terus melihat waktu. Meski ayah Kina terus mendesak Ibu Kina untuk segera tidur, jangan terus bergerak, sehingga membuatnya tidak bisa tidur. Tapi sebenarnya ayah Kina juga tidak mengantuk. Ayah Kina membuka matanya sampai pagi.
Langit baru saja terang, Ibu Kina segera menyeret ayah Kina untuk bangun. Kemudian menerima panggilan dari Ezra, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan DNA sudah keluar. Hasilnya membuktikan bahwa Kevin merupakan anaknya. Ibu Kina sangat senang hingga menangis dan memberitahukan kabar ini kepada suaminya. Ibu Kina ingin menelepon Kevin, tapi juga khawatir bahwa dirinya sendiri akan membangunkan Kevin. Ibu Kina hanya bisa menahan suasana hatinya yang tidak sabar dan menunggu mereka datang ke sini. Ibu Kina juga secara khusus merias wajahnya. Ibu Kina mengganti pakaian baru yang dibeli oleh putrinya beberapa hari yang lalu. Ibu Kina mendandani dirinya sendiri dengan indah. Karena kakinya terkilir semalam dan masih belum sembuh, jadi tidak nyaman untuk bergerak, Ibu Kina hanya bisa duduk di ruang tamu. Ibu Kina menyuruh suaminya membuat sarapan. Entah sudah berlalu berapa lama, begitu bel pintu berbunyi, Ibu Kina bangkit dari sofa tanpa berpikir. Ibu Kina ingin pergi untuk membuka pintu. Ayah Kina mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari dapur. Ayah Kina berkata pada istrinya yang sudah berdiri, "Kamu duduk saja, aku akan pergi untuk membuka pintu." Begitu melihat orang yang berdiri di depan pintu adalah Kevin, ayah Kina seketika tidak tahu harus berkata apa. "Ezra sudah memberitahukan hasil pemeriksaan DNA kepadaku." Setelah selesai berkata, Kevin mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke dalam rumah. "Kevin, apakah kamu sudah sarapan? Ayahmu sedang membuat sarapan dan akan segera siap." Ibu Kina melambaikan tangan ke arah Kevin. Ibu Kina berkata dengan nada sangat senang. Sebelumnya Ibu Kina sudah sangat menyukai Kevin. Setelah mengetahui bahwa Kevin merupakan anak mereka, Ibu Kina tidak merasa asing lagi. Belum, Kevin menyangkal. Setelah menerima panggilan dari Ezra, Kevin sudah bangun. Kebetulan dealer mobil 4S dibuka pada pukul 8 pagi. Kevin langsung datang ke sini setelah mengambil mobil. Sekarang sudah pukul 8:30, Kevin masih belum sarapan, ini masih belum terlalu malam. "Kevin, kamu sepertinya masih belum memiliki rumah di kota Leicester. Semalam aku sudah berdiskusi dengan ayahmu. Kami berencana untuk mengganti sebuah rumah. Kamu lebih suka villa atau rumah di kompleks? Lokasi mana yang kamu suka? Jika kamu suka villa, jangan khawatir dengan masalah kamar. Jika kamu suka rumah di kompleks, maka kita membeli 2 rumah, kemudian memecahkan dinding tengah di kedua rumah itu, sehingga ada banyak kamar. Kedepannya Kina dan Albert sudah mempunyai kamar untuk tinggal saat mereka membawa anak kembali untuk tinggal." Setelah Kevin duduk, Ibu Kina sudah tidak bisa menahan pemikiran di dalam hatinya. Ibu Kina langsung mengatakan pemikirannya. Rumah ini memiliki 3 kamar dan 2 ruang tamu. Ruang tamu dan ruang makan tidak terlalu besar. Ibu Kina dan ayah Kina tinggal di 1 kamar. Kina tinggal di 1 kamar. Kemudian 1 kamarnya lagi direnovasi menjadi ruang kerja. Sekarang putranya sudah kembali, hanya ada kamar Kina yang kosong. Tapi tidak mungkin menyuruh Kevin tinggal di kamar Kina, bukan? Jika Kina ingin membawa Clayton kembali untuk tinggal selama beberapa hari, atau Albert membawa dia kembali, mereka tidak ada kamar untuk tinggal. Setelah berpikir sejenak, Kevin berkata, "Rumah di kompleks saja. Kemudian masalah tentang lokasinya, aku akan melihatnya setelah mempunyai waktu." "Oke, kami akan mendengar pendapatmu." Ibu Kina tidak menyangka bahwa Kevin akan menyetujuinya begitu cepat. Setelah berpikir sejenak, Ibu Kina bertanya lagi, "Aku mendengar Kina mengatakan bahwa kamu suka bepergian, ke depannya kamu." Hati Ibu Kina sangat bimbang. Ibu Kina tidak ingin mengikat putranya di samping, biar tidak membangkitkan ketidakpuasan di dalam hati putranya. Tapi Ibu Kina juga tidak ingin putranya mengelilingi dunia seperti sebelumnya. Kevin tahu apa yang ingin dikatakan oleh ibunya. Kevin berkata dengan tenang, "Aku mungkin akan tinggal di kota Zaun selama setengah tahun lagi. Aku akan kembali bersama dengan Kina di hari Minggu. Setelah membeli rumah dan melakukan renovasi, aku akan tinggal bersama dengan kalian. Kedepannya mungkin akan pergi keluar kota sekali atau 2 kali dalam setahun. Waktu yang paling lama tidak akan lebih dari 3 bulan."
Sebelumnya Kina tidak ingin membiarkan orang tuanya mengetahui kondisi fisiknya, agar tidak membuat orang tuanya khawatir. Sekarang Kevin juga tidak akan memberitahu orang tuanya tentang tujuan dirinya sendiri masih harus tinggal di kota Zaun selama setengah tahun. Ibu Kina sudah sangat puas dengan jawaban seperti ini. Lagi pula, bagi seseorang yang mengelilingi dunia, dia bersedia untuk tinggal selama setengah tahun, ini sudah merupakan konsesi yang sangat besar. Setelah itu, ayah Kina sudah selesai membuat sarapan. Kevin memapah ibu Kina yang kakinya terkilir untuk berjalan ke ruang makan. Saat sarapan, Kevin memanggil ibu Kina sebagai ibu dengan nada yang sangat lancar. Ini membuat ibu Kina sangat senang hingga segera menangis.